فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada zikir-zikir setelah salat. Yang zikir setelah salat di antara zikir yang sangat ditekankan. Dan jangan sampai seorang muslim maupun muslimah tidak memiliki bagian padanya. Namun yang disayangkan terkait ibadah yang agung ini, ikhwan, banyak dari kaum muslimin zikirnya hanya sekadar mengikut saja. Mengikut imamnya, zikir secara berjamaah. Yang ini telah ditegaskan oleh para ulama kita merupakan amalan bid'ah. Zikir-zikir secara berjamaah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mencontohkan zikir berjamaah, tidak pula menganjurkannya apalagi memerintahkannya. Zikir kita diperintahkan untuk masing-masing berzikir. Masing-masing berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita telah mengambil terkait zikir setelah salat. Bacaan yang pertama takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang kedua astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita mengambil 2 hadis, yaitu padanya bacaan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, dibaca dulu hadisnya. Inda ashabil yamin. Sana. La ilaha illallah mukhlisina wa dina wa karihal kafirun qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyu bihinna dubura kulli salatin. Baik, barakallahu fiikum ala alladhi baina yadayya.
Depan. طيب بارك الله فيكم. على أصحاب الشمال. Nah, barakallahu fiikum. Dua zikir ini ikhwan ada sedikit persamaan sehingga ketika seseorang tidak sering-sering mengamalkannya akan tercampur. Maka yang telah dihafal diamalkan. Dengan itu ilmu akan terjaga. Apalagi zikir ikhwan. Karena kita mempelajari azkar untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzikir dengan banyak, tidak hanya sekedar berzikirlah, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian pada Allah dengan zikir yang banyak. Dan zikir ikhwan sarannya utama untuk seorang mendapatkan tumakninatul qalb. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah maka hati itu bisa menjadi tenang. Banyaknya kegundahan, banyaknya kegalauan yang dialami oleh banyak manusia. Kenapa? Karena lupa dari zikrullah. Atau mulutnya mengucapkan kalimat zikir tapi hatinya tidak, sehingga zikir hanya terucap di mulut. Nah, oleh karena itulah hendaknya kita selaraskan antara lisan dan qalbu kita. Nah, untuk bisa masuk dalam deretan wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Bisa masuk dalam deretan orang-orang dari kalangan laki-laki yang banyak mengingat Allah, dan juga dari kalangan perempuan masuk dalam deretan yang banyak mengingat Allah, yang Allah janjikan pahala yang besar baginya dan juga pengampunan. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-75. Baik, masih berkaitan dengan zikir setelah salat, dan bahkan ini yang paling masyhurnya. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33
wa kabbarallaha 33 fatilka 99. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala di akhir setiap salat sebanyak 33 kali dengan mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Yang kalimat ini ikhwan, kalimat subhanallah tamla'ul mizan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nah, subhanallah tamla'ul mizan." Kita membaca kalimat subhanallah itu memenuhi timbangan pahalanya. Satu kalimat apa? Cuman terkadang kita mengucapkannya kosong dari apa? Kosong dari tadabbur. Bahkan terkadang terkesan ngebut. Subhanallah, subhanallah. Terkadang orang dilihat gerakannya tangannya cepat sekali. Atau kalau yang pakai mutiara tasbih itu tangannya entah bacanya gimana. Gerakannya cepat sekali kayak bergetar saja. Baik. Padahal kalimat subhanallah butuh untuk kita pahami maknanya, kawan. Baik. Di mana ketika kita mengucapkan subhanallah, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat-sifat kekurangan. Kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat kekurangan. Kenapa? Karena memang Allah zat yang maha sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan sedikit pun dan tidak ada padanya cacat dan celah. Berarti konsekuensinya dan kelazimannya ketika kita mensucikan Allah dari semua sifat-sifat tercela, berarti apa? Kita menetapkan baginya apa? Semua sifat-sifat kesempurnaan. Oleh karena itulah mayoritas zikir subhanallah digandengkan dengan alhamdulillah. Karena pada subhanallah pensucian Allah dari semua sifat-sifat tercela, semua cacat dan kekurangan. Kemudian pada alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya. Ucapan subhanallah siapa saja membacanya di akhir setiap salat sebanyak 33 kali. Wa hamidallah 33 dan dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Segala puji bagi Allah. Dan kalimat ini akhwan, alhamdulillah juga kalimat yang sangat utama dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan juga Nabi mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Juga termasuk kalimat yang apa? Nabi katakan pahalanya memenuhi timbangan. Alhamdulillah. Wa kabbarallah 33 dan dia mengagungkan Allah sebanyak 33 kali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Fatilka 99 maka itu jumlahnya semuanya ada 99. Wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mengucapkan untuk menyempurnakan hitungan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dan kerajaan yang sempurna, jagat raya ini semuanya milik Allah. Walahul hamdu dan untuk Allah semua bentuk-bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan
Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Maka siapa saja yang membaca ini di akhir setiap salat, perhatikan pahalanya ikhwan, ghufirat khatayahu, akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan itu seperti buih di lautan banyaknya. Maka ini fadilah yang agung. Kenapa? Karena itu merupakan sebab pengampunan dosa-dosa kita. Dan kita akui ya kawan, banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekeliruan, dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang berupaya untuk menghapus kesalahannya, dan mencari jalan untuk bisa terampuni. Di antara sebabnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, apa itu? Apa itu? Qadir dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian digenapkan 100 dengan apa yang keras? Coba. Taib, saya cuman baca dari bibirnya saja, enggak kedengaran suaranya. Taib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Dan ini kaifiyah yang paling masyhur ikhwan terkait bacaan tasbih, tahmid dan takbir setelah salat. Dan di sana ada beberapa kaifiyah yang datang dengan riwayat yang sahih yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tambahkan ikhwan untuk apa? Untuk kita apa? Menganeka ragamkan dalam berzikir. Sehingga sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait zikir ini bisa kita hidupkan secara keseluruhan. Taib. Kaifiyah yang kedua ikhwan terkait tasbih, tahmid dan takbir adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Nah, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Mu'aqqibat yaitu amalan-amalan yang apa? Yang orang yang mengucapkannya atau yang melakukannya tidak akan terugikan sedikit pun di akhir-akhir setelah di setiap akhir setelah salat sunnah, setelah salat maktubah, setelah salat fardu. Nah, yaitu apa? Salatun wa salatuna tasbihah, 33 tasbih. Wa salatun wa salatuna tahmidah, 33 tahmid. Wa arba'un wa salatuna takbirah, dan 34 takbir. Sehingga semua totalnya berapa? Muhammad Aceh? 33, kemudian takbirnya 34. Berarti totalnya berarti totalnya 100.
Nah, bedanya dengan yang awal tadi apa? Kalau yang awal genap 100 dengan bacaan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kaifiyah yang kedua ini genap 100-nya dengan apa? Menambah 1 pada bacaan apa Yusuf? Bacaan Allahu Akbar. Bacaan apa namanya itu? Allahu Akbar namanya bacaan apa? Takbir. Taib. Kaifiyah yang ketiga, akhwan, untuk azkar setelah salat, yaitu mencukupkan diri dengan tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 33. Berarti totalnya cuma 99, tidak digenapkan dengan tahlil yang tadi menjadi 100, tidak. Kalau kaifiyah pertama, kaifiyah kedua tadi jumlahnya 100. Kalau yang ketiga ini, jumlahnya 99. Hal ini ditunjukkan dalam riwayat Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu dhahaba ahlud duthur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Perhatikan kisah sebelum Nabi menyampaikan hadis ini, akhwan. Ada ibrah yang penting bagi kita terkait betapa semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Dan mereka melihat para pemilik harta bukan kepingin dengan hartanya, tapi apa? Karena mereka merasa ketinggalan pada amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh pemilik harta, yaitu sedekah, haji, umrah, sedangkan dia tidak. Itu yang menjadikan mereka sedih, bukan karena mereka fakir sedangkan yang lainnya kaya, tidak. Perhatikan, datang orang fakir, ya, para fuqara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan harta mereka dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kenapa? Karena mereka bisa beramal banyak dengan hartanya, dan itu sebaik-baik harta. Harta yang baik adalah harta yang ada di tangan seorang yang saleh, yang diarahkan kepada amalan saleh. Sebagaimana dalam hadis, ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang halal, yang berbarokah bagi seorang laki-laki yang soleh. Kenapa? Karena laki-laki yang soleh ini akan mengarahkan hartanya kepada ketaatan, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Para fuqara mengatakan, orang-orang kaya itu salat seperti kami salat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Tapi mereka memiliki kelebihan dari harta mereka untuk berhaji, berumrah, berjihad, dan bersedekah, sedangkan kami tidak. Maka minta kepada Nabi untuk bisa mengejar itu. Sehingga Nabi bimbingkan, ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum walam tudrikkum ahadun ba'dakum. Maukah aku sampaikan kepada kalian, apabila kalian mengambilnya, kalian akan bisa mengejar orang yang telah mendahului kalian, dan tidak akan bisa mengejar kalian seorang pun setelah kalian. Wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlah. Dan kalian akan menjadi sebaik-baik orang yang berada di atas muka bumi,
kecuali orang yang beramal seperti amalan kalian. Nah, baik. Kalau ada yang menyamai, ya berarti sama dari sisi keutamaan. Apa amalan ini? Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Nah, yaitu engkau bertasbih, bertahmid dan bertakbir, di setelah setiap salat sebanyak 33 kali. Sehingga membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan sebagian akhwan juga boleh untuk seorang langsung membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi gabungkan tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun. Kalian bertasbih dan bertahmid dan bertakbir di akhir setelah salat sebanyak 33 kali. Ini kaifiyah yang ketiga. Kemudian kaifiyah yang keempat, akhwan, terkait tasbih, tahmid dan takbir, yaitu membaca tasbih 25 kali. Baik. Itu tasbih 25 kali, berarti akan Umar. Tahmid 25 kali. Kemudian takbir 25 kali dan ditambahkan untuk kaifiyah yang keempat ini kalimat tahlil la ilaha illallah 25 kali. Berarti totalnya berapa? Ya 100 juga. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, kemudian Allahu akbar 25 kali dan la ilaha illallah 25 kali. Dalil untuk kaifiyah ini hadis dari Zaid bin Thabit dalam Sunan An-Nasa'i. Beliau mengatakan umiru an yusabbihu dubura kulli salatin thalathan wa thalathin wa yahmadu thalathan wa thalathin wa yukabbiru arba'an wa thalathin. Para sahabat diperintahkan untuk bertasbih setelah setiap salat, yaitu maksudnya setiap salat fardu, akhwan. Sebanyak 33 kali tasbih, bertahmid 33 dan bertakbir 34. Ini seperti kaifiyah yang telah disebutkan di depan. Fa'utiya rajulun minal ansar fi manamih. Kemudian seorang laki-laki dari kalangan Ansar didatangi di dalam tidurnya oleh seseorang yang dia lihat di dalam tidur. Faqila lahu amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubura kulli salatin thalathan wa thalathin wa tahmadu thalathan wa thalathin wa tukabbiru arba'an wa thalathin. Qala na'am. Dalam mimpi itu dia melihat orang tersebut mengatakan Rasulullah telah memerintahkan kalian untuk bertasbih setelah salat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Maka dijawab iya. Kemudian orang tersebut mengatakan faj'aluha khamsan wa ishrin waj'alu fiha tahlil. Kemudian dia mengatakan jadikanlah jumlahnya 25 kali dan jadikan padanya tambahan bacaan tahlil 25 kali juga. Baik. Kalau sampai di sini saja boleh tidak kita beramal? Aku mimpi seperti itu. Dalam mimpi suruh menjadikan jumlahnya 25 kali saja ditambah tahlil 25 kali saja. Kalau sampai di sini saja boleh tidak kita beramal? Adnan.
Ah? Ini ijazah dalam mimpi ini. Taib. Boleh enggak? Enggak boleh beramal. Karena syariat kita tidak dibangun di atas mimpi-mimpi. Nah, taib. Syariat kita tidak dibangun di atas mimpi. Maka seorang mimpi ketemu kamu beramal seperti ini, zikir seperti ini, atau bacaan salawat seperti ini untuk penangkal corona dan seterusnya, katanya dapat dari mimpi. Nah, itu tidak bisa dibangun di atasnya amal. Kalau seperti ini saja berhenti sampai sini, kita nggak boleh beramal dengan apa yang disebut dalam mimpi tadi. Tapi sahabat tadi ketika baginya langsung menghadap Nabi. Falamma asbaha atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Maka tatkala pagi hari laki-laki itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan ij'aluha kadzalik. Jadikanlah seperti itu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam mimpi. Maka dari sini, apa yang disebutkan dalam mimpi itu masuk dalam kategori sunnah, karena telah disetujui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa ada persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita beramal. Namanya sunnah taqririyah. Nabi menyetujui apa yang ada di dalam mimpi tersebut, sehingga itu menjadi sunnah. Maka masuk dalam kaifiyah zikir setelah salat, akhwan. Apa tadi kaifiyahnya? Kaifiyahnya bagaimana? Indah ya Mujahid. Tasbih 25, terus tahmid 25, takbir 25, tahlil 25. Taib. Taib. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Tamamul Mi'ah terkait hadis ini mengatakan, fadh-dhahir annal maqsuda minal hadis an yaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 la yadurruhu bi ayyihinna bada'a wallahu a'lam. Jadi inti dari hadis tadi berarti apa? Dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar masing-masing berapa? 25 kali, tidak bermadarat. Mau dimulai dari mana? Atau seorang langsung mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 25. Ini juga tidak bermadarat, karena intinya yang diinginkan adalah apa? Adanya tasbih, tahmid, takbir dan tahlil masing-masingnya ada 25 kali. Naam. Baik. Kaifiyah yang kelima, yaitu mencukupkan dengan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu akbar 10 kali. Dan ini kaifiyah yang paling disukai anak-anak. Ya, 10 10 10, ya cepat. Tapi hendaknya jangan terus-terusan ini. Hendaknya naik pada kaifiyah yang lain. Karena zikir akhwan tentunya semakin banyak semakin utama. Walaupun sesekali mengamalkan ini padanya kebaikan, apalagi ketika safar misalnya, ketika seorang terburu-buru. Karena jangan sampai akhwan pada setelah salat fardu tidak memiliki bagian zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Hendaknya ada. Nah, tayyib, daripada tidak, ya baca 10 10 10 ini ketika dia terburu-buru atau ketika dia safar.
Karena ketika safar pun jangan sampai seorang menganggap safar tidak ada zikir. Safar tetap berzikir, akhwan. Nah, cuman seorang mengambil zikir yang ringkas sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Nah, untuk jumlah yang masing-masingnya 10 ini datang riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, perhatikan, khaslatani aw khallatan la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannah. Membuka hadis ini, subhanallah, seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Dua sifat atau dua hal yang tidaklah seorang hamba muslim betul-betul menjaganya kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Keduanya itu amalan yang ringan, mudah. Tapi yang beramal dengan keduanya itu sedikit. Nah, yusabbihu fi duburi kulli salatin asyra. Bertasbih di setiap setelah selesai salat sebanyak 10 kali. Wa yahmadu asyran, dan bertahmid 10 kali, membaca alhamdulillah, dan yukabbiru asyran, membaca Allahu Akbar sebanyak sebanyak 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'atun bil lisan. Maka itu semua totalnya khamsun wa mi'ah bil lisan, 150 terucap dengan lisan. Kok bisa 150? Ini bagaimana? Indah ya Ibrar, baca 10 kali tasbih, 10 kali takbir, 10 kali tahmid. Kok semuanya menjadi 150? Bagaimana itu? Karena dibaca dalam 5 kali sholat. Taib 30, ya kan? Setiap sholat 30 berarti totalnya. Kemudian kalau sehari 5 kali sholat 5 waktu, maka semuanya totalnya 150. Baik, 150 di lisan. Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan, dan dia menjadi alfun wa khamsu mi'ah, 1500 di dalam timbangan. Kok bisa? Bagaimana ini sejarahnya? Kok 150 di lisan tapi ketika di mizan menjadi 1500? Bagaimana itu? Indah ya Ubadah. Dikalikan 10. Masing-masing kebaikan itu dikalikan, dilipat gandakan 10 kali menjadi 1500. Nah, ini amalan pertama. Kemudian untuk melengkapkan hadis, ikhwani, kalau untuk dalil sunnah membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali, jelas telah ditunjukkan oleh hadis ini untuk juga dibaca setelah salat. Nah, dan di sini ikhwan, kalau yang 10 saja, nah pahalanya seperti ini. Tentunya yang lebih banyak pun tentunya lebih utama. Paham? Amalan yang jumlahnya 33 kali, yang 25. Nah, itu tentunya lebih utama. Karena terkait masalah azkar, ikhwan, terkait masalah azkar, di antara yang juga menentukan keutamaan satu dengan yang lainnya adalah banyaknya. Kalau bacaannya sama-sama tasbih, tahmid dan takbir, nah tentunya yang lebih banyak lebih utama. Baik. Tapi karena ini semuanya sunnah, maka
kalau seorang mengamalkannya sesekali 33, sesekali yang 25, sesekali yang 10, maka padanya kebaikan, sehingga terkumpul padanya dua keutamaan, dia keutamaan berzikir dan keutamaan menghidupkan sunnah. Taib. Adapun kelanjutan hadis tadi, karena tadi disebutkan dua sifat atau dua amalan, yang sedikit yang mengamalkannya padahal mudah. Amalan yang kedua yaitu wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha majja'ahu wa yahmadu thalathan wa thalathin wa yusabbihu thalathan wa thalathin fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Ini amalan yang kedua, yaitu sebelum tidur membaca takbir 33 kali, tahmid membaca takbir 34 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali, sehingga totalnya 100 di lisan dalam ucapan kita dan menjadi 1000 di dalam mizan ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Aku sungguh telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangan beliau. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil?" Wahai Rasulullah, bagaimana keduanya itu mudah? Nah, dan orang yang mengamalkan keduanya itu sedikit. Mudah kok, bagaimana kok sedikit yang beramal? Inilah taufik, kawan. Banyak sekali amalan-amalan yang sekilas ringan, tapi yang mengamalkannya itu sedikit. Maka kita jangan melihat ringannya amalan, tapi apa? Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba-hamba. Berjalan ke masjid. Banyak orang yang mungkin rumahnya sangat dekat dengan masjid, tapi tidak mampu untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Nah, karena tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Baik. Nah, terkait masalah zikir ini dijawab oleh Nabi, ya'ti ahadakum yakni syaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulah. Wa ya'tihi fi salatihi fayudzakkiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Kenapa kok sampai yang mengamalkan sedikit? Karena godaan syaitan. Zikir sebelum tidur tadi datang kepada salah seorang di antara kalian, syaitan dalam tidurnya kemudian membuat dia tidur. Kalau tidak zikir, tidak tidur-tidur. Katanya tidak bisa tidur, coba zikir. Nah, baca zikir ini. Belum selesai sudah tidur. Kenapa? Karena dibikin tidur oleh syaitan. Ketika mau zikir tadi, mau ngitung 33 baru sudah 25, sudah 12. Nah, sehingga yang beramal sedikit. Makanya ini orang-orang yang sulit tidur, amalkan sunnah ini. Amalkan sunnah ini. Baik. Kalau bisa sempurna maka khair. Nah, kenapa? Karena ya tadi ini syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian, fayunawwimuhu, kemudian menidurkan dia, dinina-bubukkan, sehingga apa? Ngantuk. Nah, belum selesai zikirnya sudah ngantuk, tidur. Qabla an yaqulah, sebelum dia mengucapkannya, apalagi yang capek. Sehingga beramal sedikit. Nah, wa yatihi fi salatihi fayudzakkiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Dan juga syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian di dalam salatnya, diingatkan suatu kebutuhan dia sebelum dia mengucapkan. Akhirnya tidak jadi mengucapkan zikir tadi, padahal ringan. Maka ikhwanifillah, amalkan hal tersebut dengan apa? Memohon pertolongan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara zikir sungguh di antara hal yang banyak kita aku ya kawan, tayyib, kekurangan kita di dalamnya.
terkadang berzikir tapi kosong dari apa? Dari ruh. Nah, lisan kita mengucapkan tapi hati kita tidak ikut. Maka mari kita berusaha memperbaiki mulai dari diri kita. Nah, mulai dari diri kita terkait masalah azkar. Naam. Taib, nasallallahu taufik wassadat. Ini beberapa kaifiyah yang datang, yaitu berapa tadi? 5 kaifiyah yang datang terkait rangkaian tasbih, tahmid dan takbir. Naam, yang dibaca setelah salat. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa istiqamah dalam mengamalkannya. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.